Yo, gua Ibnu Jamil. Malam ini kita akan mulai perjalanan bersama dengan tim gua yang jujur gua nggak tahu kita mau kemana. Sumpah gua nggak tahu. We'll never know. But kita terima tantangan dari Om Gareng yang ngajakin kita jalan. Start malam aja, kata dia begitu. Cuma gue yakin dia juga sebenarnya nggak tahu kita mau kemana. Gue ngelihatnya aja navigasinya tuh males banget gue pelajarin. Sumpah. Ah udahlah Om, gue percaya aja sama lo. Location, your timeline. Jadi gue gambar sendiri petanya secara manual, lalu gue ekspor datanya ke dalam apps yang ada di handphone. Dari situ gue jadi tidak memerlukan lagi data internet untuk membuka peta yang sudah gue buat. Tapi yang jelas, semua big plan-nya adalah kita bakal ngubek atau muterin Citorek. Ya elah Citorek doang. Asal lo tahu ya, Citorek tuh gede banget. Luasnya kurang lebih 7.500 hektar. Dan Citorek itu terbagi dari 4 wilayah. Citorek Tengah, Barat, Timur, Selatan. Nah itu tuh. Ini banyak kampung-kampung sepuh, kampung-kampung tua. Yang gue pengen Ibnu Jamil dan Serigala Rider itu mengetahui lebih dalam. Ini gue sekarang mau ngedorong nih. Kita ambil jalur kanan, jalur kiri nih. Gokil John, akhirnya kita keluar setelah beberapa kali kita salah jalur. Saat itu ya, gua nggak tahu kenapa anginnya tuh kenceng banget John. Sebelum kita berteduh, angin kenceng kayak mau ada badai. Pakai gue pengen cium. Citorek tuh sepi, tidak seramai dulu. Kita ibarat jalan di tengah kuburan jam 12 malam. Lu bayangin sepinya kayak gimana? Gue memutuskan untuk berhenti di sebuah gubuk setelah gerbang Kasepuhan Citorek. Jadi Jalan Raya Citorek. Gue baru tuh sampai situ subuh tuh. Bener, pertama kali tuh gue subuh di situ. Yang gue tahu itu adalah warung, karena gue dulu pernah main ke situ. Dan berhubung mata gue udah nggak kuat, gue tidur. Azan subuh udah kedengeran. Gila lo, jalan dari jam 10 sampai azan subuh. Di motor terus. Nggak ada penghalang. Tidur aja di situ. Tidur udah pada menggigil kedinginan. Awalnya gue ingin berhenti karena untuk packing alat-alat perekam yang sangat sensitif terhadap air gitu. Terus kalau gue langsung tepar. Dalam keadaan pagi-pagi, hujan, dingin-dingin. Wah, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Semua tidur pulas kecuali Om Gareng, dia enggak. Gue tidur bangun jam 6 lewat. Nggak bermalam, berpagi sebenarnya. Bener John, saat itu dingin banget Citorek, gua nggak tahu kenapa. Gua sampai pakai windbreaker, pakai buff, gua naikin buff gua ke atas, baru gua bisa tidur.
gue melek mata gue, ternyata Citorek udah terang. Pas gue lihat jam 6 pagi. Tapi gue bangun sebenarnya bukan berdasarkan gangguan dari teman-teman gue, bukan, atau dari tim, atau ada yang berisik. Tapi gue bangun karena memang udara paginya masih dingin banget. Gue nggak tahu kenapa dingin banget. Pagi tuh anginnya besar banget, suaranya tuh bener-bener khas gitu. Jadi antara rintik hujan yang menjatuhi atap jerami di gubuk dengan hembusannya dan angin yang menggoyang pohon tuh khas banget lah. Citorek itu sepi dalam kurun waktu setahun terakhir menurut gue. Setelah bencana tanah longsor yang menimpa Lebak dan kawasan Bogor yang meruntuhkan sekitar 7 jembatan menuju Citorek. Jadi sejak saat itu Citorek seperti dalam tanda kutip terisolasi dari orang luar. Pemirsa, lebih dari 1.400 rumah hilang. Banjir bandang akibat luapan sungai Jebres di Kabupaten Lebak. Hancurkan rumah serta Dan yang paling vital itu jembatan gantung. Mungkin memang alam saat itu memanggil kita untuk hey, lu berteduh dulu di situ, jangan kemana-mana, stay. Oke, kita stay. Nah makanya John, jangan pernah lu beranggapan kita berhasil menaklukkan alam. Wah, gua menaklukkan alam. Salah John. Alam itu nggak bisa ditaklukin. Yang bisa lu taklukin adalah ego lu. Akhirnya gue bangunkan anak-anak setelah gue lihat matahari mulai terbit, udah mulai terang suasananya, dan itu berarti udah 2 jam tidur, udah cukup. Nggak cukup karena kalau lebih siang lagi nanti bahaya. Ini kita belum sampai pada titik pertama, jadi peta gue belum bermain di sini. Kita masih di tengah jalan. Nah, gue punya jalur sebenarnya, untuk menuju Kasepuan Cibeduk di mana kita akan start itu akan gue lakukan. Tapi mengingat waktu dan jarak yang cukup jauh, maka rute yang remote itu nggak gue pakai. Pagi itu belum gue pakai. Jadi gue minta sama Igor untuk memimpin atau membawa anak-anak mengarahkan menuju Kasepuan Cibeduk menggunakan jalan yang umum digunakan oleh orang-orang untuk mencapai Cibeduk. Jadi melalui Pasar Citorek, ibu kota kecamatannya itu di Citorek Timur, lalu masuk ke dalam. Kita sempat makan di rumah penduduk yang padat dan terbilang kumuh sebenarnya. Gue juga bingung kenapa di sebuah dusun yang ada di kaki gunung, di mana sekelilingnya asri, tapi kampung ini tidak asri gitu, kumuh. Bangunannya beton, tapi banyak yang sudah tua. Kita di situ menemukan sarapan pagi. Sarapan pagi dengan apa adanya. Jadi setelah makan pagi, lalu kita melanjutkan perjalanan. Nggak jauh dari situ, kita keluar kampung Citorek Timur itu, dan langsung berhadapan dengan jalan perkampungan yang lebih lebar dan ada jembatan. Selepas jembatan gue mau ambil kiri karena jalan mengarahkan ke sana, betonnya itu mengarahkan ke kiri. Tapi tiba-tiba Igor kasih kode agar gue ambil ke kanan. Nah ketika gue mau membelokkan ke kanan, bapak-bapak mengingatkan bahwa jangan ambil jalan situ, nggak bisa. Itu katanya ke sana. Jangan dikasih lihatnya ke sana. Oh. Kenapa, Pak? Lewat sana aja. Enggak, emang kita mau lewat sini. Yaudah, Pak. Ngotot ya. Emang kita pengen nyari jalan yang begini. Tapi Igor tetap kasih kode ke kanan, yang itu menandakan bahwa jangan lewat jalur kiri. Gue udah tahu lah kalau kodenya begitu, kiri itu biasa-biasa aja, kanan pasti luar biasa. Tantangan dari Jamilo's Journey, ngapain lewat yang gampang kalau ada yang susah. Kita berjalan di pematang sawah sebenarnya yang
jalannya elevasinya itu sangat tinggi dan sangat kecil, narrow gitu, jalanannya kecil banget dan runtuh dulu, jadi bekas beton yang runtuh, batu-batu pondasinya itu keluar, bulat-bulat, dan karena habis hujan tanahnya sebagian licin, lalu di atasnya itu baru kelihatan beton yang sudah lama ada. Tapi beton itu karena lama nggak digunakan, kelihatannya lembab, berlumut, dan memang licin. Gue di depan. Eta. Cobanya. Kita karena nggak dengerin warga tempat sih. Gue jatuh gubrak, kencang banget John, parah. Untungnya nggak apa-apa dia, walaupun kemudian belakangan kita ketahui badannya memar. Jadi di atas pinggang sedikit itu memar. Untung nggak ada rusuk yang kena. Kalau rusuknya yang kena, mungkin bisa retak di situ dan runyam kalau dia melanjutkan perjalanan. Susah sih enggak, cuman karena tanjakan, lu bayangin tuh, tanjakan curam, dipelur, belumut. Itu mau ban sebagus apa juga melintir. Lu nggak bisa ngelihat dari angle kamera ketinggian itu, nggak akan bisa karena sudut pengambilannya memang terbatas. Jadi baik Benny yang menggunakan GoPro maupun gue menggunakan kamera, gue hampir nggak bisa menemukan bagaimana melukiskan kecuraman lintasan itu. Tapi kalau dengan mata telanjang lu melihat itu tinggi sekali. Bahkan orang kampung sendiri bilang itu tinggi, dan jalan itu udah nggak dipakai lagi sama orang kampung. Jalur ini tidak direncanakan sama sekali. Ini adalah jalurnya Igor, belum masuk jalurnya Om Gareng. Tujuan kita adalah menuju desa Cibeduk atau Kesepuhan Cibeduk. Udah tuh, kita lewatin. So beautiful. Pemandangannya keren banget.
sebelum kita sampai Cibeduk, kita terhalang dengan tumbangnya sebuah pohon besar banget, gede banget. Ini epic dalam aspek gambar nih, gue wah senang banget gitu loh. Jadi pohon yang di Taman Nasional itu pohon kan nggak boleh ditebang, bahkan pohon rubuh aja dicatat. Dan ketika dipotong lalu digunakan masyarakat, itu harus dilaporkan, jadi nggak sembarangan. Pohon kan begini, jatuh begini ya, berarti ada space di sini yang bolong. Nah, kita bisa lewat situ. Di situ mengambil peran bantu penduduk selain menyingkirkan sisa-sisa ranting yang tersisa, lalu juga membantu menggunakan chainsaw untuk motong. Tapi nggak sampai rubuh banget, karena kalau rubuh kata orang kampung situ, ini kalau motongnya salah, bonggol yang besar itu jatuh ke bawah, maka bisa 1 hari lagi jalan tertutup. Rasa Mala. Kapan ini kejadiannya? Semalam, bukan? Lebih. Udah lebih. Udah lebih dari 1 hari nih. Hari Selasa. Hah? 2 hari 2 malam. Kemarin hanya pemeriksaan petugas Taman Nasional kemarin sudah. Oh, dari Taman Nasionalnya yang bilang. Ini garisnya udah ada tapi dibuka karena ini dipotong. Oh, udah dikasih garis polis line, Jo. Coba lihat. Wah. Dibuka tadi kan. Oh, bukan polis line ini. dipotong. Apa nih? Taman Nasional Gunung Salak. Ini kenapa nggak pakai ini aja? Iya, udah hidupin aja Bapak, hidupin aja. Mau coba dong? Coba ayo. Ya pegang dong. Garong hidupkan keras pegang coba. nih. Yang ini aja John, belum pernah nih John. Ayo. Kalau bolong kok pernah. Ini Coba nggak jadi ini ya. Nah, yang nggak jadi udah, ntar aja. Gimana cara nyalainnya? Tutorial. Ini tutorial cara nyalain mesin gergaji mesin. Mesin gergaji. Oh. Gagal. Cuk, itu cuk ya? Iya. Ya, lu cara motong kayu kayak gini nggak bisa sembarangan langsung lu masukin, tek, lu habisin. Nanti ini gergaji mesinnya bisa mampet di tengah karena kayu gede banget. Ini ada tekniknya John, ya. Nanti dimasukin dulu kayak kayu gitu, dibengkek lagi. Nah, kayak gini nih, bener nih. Pasak namanya, John. Pasak, ya. Diketok, prak. Jadi ini biar nggak mampet gergaji mesinnya. Nah udah gitu kalau lu main potong sini, ini jatuh, ada orang ketiban, kelar, ya nggak? Betul ya Pak ya? Makanya semuanya itu perlu perhitungan, semuanya itu nggak asal main ngerjain, ya. Harus hati-hati, ada strateginya. Deketin cewek aja ada strateginya. Oke, kita lanjut karena udah mau siang, jam 11 lah. Kita lapar, tadi pagi makanan apa adanya. Tujuan kita ya makan siang sih di kesepuan Cibeduk lah. Jalan itu kalau kata anak tuh jalan tol, nggak terlalu krusial gitu. Bahkan untuk penduduk juga hal yang biasa. Tapi kalau lu nggak biasa main adventure melalui jalan-jalan situ, apalagi pada permukaan yang lembab dan habis hujan malamnya, dan lu tidak menggunakan ban yang proper di situ, maka bisa jadi PR buat lu. Lu nggak bisa lihat orang kampung bisa, dan lu karena sering bawa motor dan lu bilang bisa, belum tentu. Ya bisa kalau pelan mungkin, tapi kapan sampainya kan? Kenapa kamu? Jatuh juga.
pemukiman di situ banyak banget orang tua. Karena katanya Kasepuhan Cibedok itu memang masih dalam satu keluarga dari Kasepuhan Ciptagelar. Kita pas datang itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari berikutnya ulang tahun kampung tersebut. Makanya lagi dibangun sebuah kayak panggung gitu, John. Yang uniknya adalah panggung tersebut terbuat dari apa yang tersedia di alam. Iketannya pakai bambu yang diiris kecil-kecil. Semuanya menggunakan hasil dari alam tersebut. Makan siang, Saking baiknya tuh. Udah kayak saudara. Baik banget mereka, baik banget. Dan kita makan bahkan sampai ke dapur tuh. Merepotkan. Mana kering-kering, Mak? Udah matang, goreng bentar lagi. Sama yang ulah kerja tenerak. Wah, yang ada. Gareng sama Igor pada kemana nih? Gua kayak curiga nih. Jangan-jangan mereka punya niat jahat sama kita. Bener. Ternyata bener, John. Begitu gua rebahan sedikit,
Gua mau meremin mata gua, dipanggil. Woi, yo, kemana? Gua bilang. Siap, kita berangkat. Ah, mau kemana? Udah kita berangkat. Kenapa? Tadinya kepikir bahwa kita akan menghabiskan malam di situ dan berjalan esok hari mulai pagi menggunakan rute yang ada di navigasi gue. Tapi gue komunikasi sama Igor. Kalau Om Gareng ngajakin sekarang ya sekarang gue sih jadi. Tiba-tiba Om Gareng udah di hati, on the back. Anjir, ngehe banget ini. Mata gue udah sepet banget ini. Udah tiduran. Tiba-tiba dibangunin sama Om Gareng. On the back. Lah, Baru jam 1. Iya, sebenarnya buang-buang waktu di sini juga. Kita besok malah bisa main lagi. Selanjutnya gua nggak tahu treknya kayak apa, menunya seperti apa, apakah gravel, makadam, kita nggak tahu. Ijo aja udah, ijo aja. Nah itu yang mau gue cari. Kok di sini ada kampung, di sana ada kampung. Lah orang sini lewat mana kalau mau bersilaturahmi? Itu hijau semua, John. Itu yang bikin gue jadi tambah bersemangat bermain motor itu tuh. Ketika di map hijau warnanya. Nggak ada jalan tuh, putus. Nah ini gue demen nih kalau yang putus-putus begini nih. Karena kalau ke sana udah tahu kayak gimana. Yang ke sini juga udah tahu ujungnya kayak gimana, tapi nggak tahu kondisinya kayak gimana. Yang jelas hijau, ada sawah, ada sungainya. Kata dia ada titik, ada kampung di ujung, cuman jalan itu sekitar 3,5 kilo. Lu bayangin John, 3 kilo kalau di aspal mah ya elah cepet, paling berapa menit. Ya udah mau nggak mau dengan berat hati gue masukin semua barang-barang tuh. Kita packing lagi. Pakai sepatu, berangkat. Disinilah kita memulai perjalanan menggunakan trek dari Om Gareng yang Om Gareng ciptakan, tapi belum tentu Om Gareng temukan jalan keluarnya. dapat kalingan gua. Beautiful, indah, magnificent, amazing. Wah, pokoknya udah deh semuanya. The best. Itu yang bikin gue takjub. Ternyata permainan kita semakin dalam, kita semakin banyak menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal yang istimewa, menemukan hal-hal yang sangat indah sekali.